Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian ataupun proposal penelitian yang berjudul Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika pada kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cisetu 3. Nah, video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas tutur semester 5 yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI dengan mata kuliah Metode Penelitian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Adhaini dengan NIM 18081050062. Kelas 5B, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu. Bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan itu dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah pembahasan ataupun masalah penelitian, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, kita ketahui bahwasannya sebuah pembelajaran itu ketika tidak mencapai tujuannya, maka akan dilakukan remedial ataupun pengayaan. Remedial ataupun pengayaan sendiri itu merupakan salah satu metode ataupun sarana untuk memperbaiki hasil belajar siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, namun bahan pelajar ataupun bahan ajar yang digunakan itu harus berkaitan dengan apa yang sudah terjadi. Misalkan terutama bagi siswa yang kesulitan untuk belajar. Nah, itu diadakan penambahan ataupun bahan ajar lainnya dengan metode misalkan pengayaan, sehingga dilakukannya sebuah nilai perbaikan yang harus ia capai dengan nilai yang maksimumnya dengan minimumnya. Kemudian misalkan dengan menggunakan metode ceramah plus tanya, itu artinya setelah menyampaikan materi, guru itu memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya apa yang didiskusikan ataupun apa yang tidak dimengertinya. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswanya. Nah, selain metode plus tanya itu, ada pun metode lainnya yang bisa dilakukan. Misalkan guru mencengkapkan ataupun memanajerkan untuk secara lisan kepada diskusi siswanya. Misalkan guru itu memberikan pertanyaan ataupun materi untuk didiskusikan dan dikelompokkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang siswa untuk menyelesaikannya. Nah, penyampaian materi yang memperagakan ataupun latihan ataupun percobaan suatu masalah atau soal. Dengan demikian, siswa itu diharapkan dapat dengan mudah memahami pembelajaran dan meningkatkan minat belajar siswa matematika tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah masalah penelitian. Masalah penelitian yang saya angkat dari proposal penelitian berjudulkan Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika itu adalah idealnya setiap mahasiswa mampu belajar dengan baik sebagaimana mestinya. Namun, ada faktanya ada beberapa orang yang mengalami kesulitan belajar dalam menangkap materinya. Nah, dan ada juga sebagian siswa itu secara cepat menangkap materinya, sehingga hasil dari suatu proses pembelajaran matematika itu masih kurang memuaskan. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya ungkapkan dalam penelitian kali ini adalah metode apa yang efektif untuk anak yang mengalami kesulitan belajar matematika. Selanjutnya yaitu ada bab 2. Nah, bab 2 itu menjelaskan tentang tinjauan literatur, di mana tinjauan ini merupakan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama kita ambil adalah menurut Fakhrul Jamal SPD. Dia kemukakan penelitian terdahulunya itu pada tahun 2014 tentang analisis kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika
pada materi peluang kelas 11 IPA SMA Muhammadiyah Maulaboh Johan Pahlawan. Nah, yang kedua itu adalah menurut Lutfiana Mirati pada tahun 2015 yang berjudulkan Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Logika pada siswa SMK Muhammadiyah Klaten Utara. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama itu menurut Fathur Zamal SPD pada tahun 2014 tentang analisis kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pada materi peluang kelas 11 SMA Muhammadiyah Maulabo Johan Pahlawan. Hasil penelitiannya itu diungkapkan bahwasannya kesulitan belajar matematika itu karena kurangnya pemahaman siswa dalam memahami konsep peluang. Nah, sering salah menggunakan rumus dalam menyelesaikan soal. Nah, juga kebiasaan gurunya itu dalam belajar matematika hanya dengan cara mencatat saja di papan tulis. Kemudian, bagi siswa yang masih belum paham ataupun mengerti dari pembelajaran tersebut, itu dapat menyelesaikan atau menerapkannya dalam contoh soal yang diberikan oleh guru. Nah, misalkan seorang guru itu memberikan soal ataupun menjelaskan sebuah materi di dalam papan tulis. Nah, kemudian guru tersebut itu hanya mencatat di papan tulis, tetapi dia itu tidak memperhatikan bagaimana seorang siswa itu menangkap ataupun mencerna materi yang sudah didapatkannya. Kemudian si guru itu hanya memberikan sebuah soal saja kepada siswanya, jadi tidak membimbing secara langsung untuk terjun menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah menurut Lutfiana Mirati pada tahun 2015. Nah, di dalam itu yang berjudulkan Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Topik Logika pada Siswa SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Nah, faktor dari penyebaban ataupun penyebab dari kesulitan belajar matematika sendiri itu yang pertama adalah faktor fisiologis. Nah, di mana fisiologis itu merupakan gangguan fisik pada siswanya. Yang kedua itu adalah faktor sosial, artinya kurangnya motivasi ataupun dorongan ataupun minat belajar dari seorang orang tua ataupun gurunya. Kemudian yang ketiga adalah faktor emosional, di mana faktor emosional itu tekanan dari orang lain, misalkan itu dia dari temannya ataupun teman dekatnya, kemudian dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya. Kemudian itu ada yang keempat, faktor intelektual, di mana intelektual itu adalah kecerdasan siswa atau berada pada kecerdasan menengah ke bawah. Artinya siswa itu mengalami kesulitan belajar dengan menggunakan atau mempunyai IQ yang menengah ke bawah. Kemudian ada yang kelima itu faktor pedagogik, di mana faktor tersebut adalah metode ataupun cara mengajar dari seorang guru itu menggunakan metode langsung yang menurut keaktifan guru dan siswa hanyalah pasif. Jadi tidak ada antara interaksi keduanya, misalkan guru dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Jika materi itu tidak dapat dimengerti, seharusnya seorang siswa itu harus mempertanyakan materi yang belum dia pahami. Tetapi kebanyakan siswa itu sulit untuk mengungkapkan apa yang dia tidak dimengerti dalam materi yang sudah dibahasnya. Selanjutnya kita akan membahas bab 3. Bab 3 itu menampilkan ataupun memaparkan tentang desain penelitian dan juga metode penelitian. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang desain penelitian. Nah, desain penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan data kuantitatif, artinya di mana penelitian itu bisa menggunakan penelitiannya langsung terhadap siswa. Misal kita ambil dalam penelitian kali ini adalah kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cisetu 3. Nah, dengan menggunakan metode yang sudah direncanakan. Nah, penggunaan metode tersebut itu kita bisa laksanakan terhadap semua siswa dalam pembelajaran. Nah, guna meningkatkan
kemampuan siswa dalam memahami dan serta dapat diaplikasikannya ke dalam menjawab soal ataupun persoalan. Kemudian terlebih itu siswa diajukan ataupun diharapkan untuk lebih aktif dalam mempraktikkan bagaimana menjawab soal dengan ataupun di dalam kelas. Misalkan kita di depan kelas kita menggunakan public speaking, artinya siswa itu setelah mendapatkan materi itu harus bisa menyampaikannya di depan kelas dengan cara dia mempunyai niat ataupun minat belajar yang tinggi, sehingga dia itu bisa mengemukakan apa isi yang sudah dia dapatkan dari pembelajaran kepada teman-temannya yang masih belum mengerti. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian itu bisa digunakan dan cocok dalam menyelesaikan permasalahan penelitiannya itu menggunakan metode ceramah plus. Artinya dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai dengan metode lainnya. Misalkan dengan menggunakan metode ceramah plus tanya. Nah, artinya setelah menyelesaikan ataupun memaparkan materi, itu guru memberikan peluang kepada siswa untuk bertanya apa yang tidak diketahuinya. Kemudian diberikan tugas di akhir, kemudian pembelajaran itu selesai. Nah, selain itu metode yang digunakan lainnya itu adalah metode diskusi ataupun tugas. Nah, dilakukan untuk dengan guru kemudian membenarkan ataupun mencerna secara lisan didiskusikan antara satu siswa dengan siswa di akhirnya. Nah, kemudian setelah itu baru diberikan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada metode plus demonstrasi, di mana demonstrasi tersebut adalah merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan menggerakkan ataupun memperagakan secara lisan ataupun percobaan suatu masalah dan soal. Sesuai tabel dengan di samping, yaitu adalah tabel metode penelitian. Nah, di mana metode penelitian tersebut adalah yang pertama adalah data atau variabel, yang kedua itu adalah teknik pengumpulan data, yang ketiga instrumen pengumpulan data, yang keempat adalah sumber data, dan yang kelima adalah teknik analisis data. Yang pertama kita akan menggunakan data atau variabel metode ceramah plus tanya dengan teknik pengumpulannya yaitu menggunakan pengukuran. Kemudian instrumen pengumpulan data itu menggunakan skala metode ceramah plus tanya. Dengan sumber datanya itu menggunakan siswa dengan diukur secara langsung. Kemudian yang kedua itu adalah metode ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, di mana teknik pengumpulannya itu dengan mengukur secara langsung dengan instrumen pengukuran data yaitu menggunakan skala metode ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, kemudian sumber datanya sama, itu siswa ditanya secara langsung ataupun diukur secara langsung. Kemudian yang ketiga itu adalah metode ceramah plus demonstrasi dan pemberian tugas. Nah, diukur itu menggunakan teknik pengukuran dengan instrumen pengumpulan yaitu skala metode ceramah plus demonstrasi dan pemberian tugas. Dengan sumber data, siswa diukur secara langsung. Selanjutnya itu ada keberhasilan belajar siswa. Nah, teknik pengumpulan itu bisa menggunakan teknik pengukuran lagi dengan cara instrumennya itu misalkan dari tes hasil belajar siswa. Nah, dengan memberikan materi atau menyampaikan materi, seorang guru itu akan memberikan sebuah latihan soal mengenai pembelajaran yang sudah diajarkan. Kemudian dari hasil tersebut, siswa akan memberikan jawabannya kepada guru untuk sebagai bahan dari proses pencapaian sebuah siswa dengan memperolehnya ataupun nilai baik ataupun buruknya. Kemudian dari sumber data itu seorang siswa itu dites secara langsung ataupun menggunakan data sekunder yang tersedia di bagian akademik sekolah dengan teknik analisis data dari metode ceramah plus tanya, metode ceramah plus diskusi dan tugas,
Metode ceramah plus, demonstrasi, dan pemberian tugas ataupun keberhasilan belajar siswa itu diukur menggunakan teknik analisis data, uji teknik independen. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ataupun dalam hasil proposal penelitian yang berjudulkan Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika pada kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Cisetu 3. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.